Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Qurratul Uyun halaman 54. Di situ ada lanjutan nazam idza su'ilta wudu'an laysa yanquduhu illa al-jima'u wudu'un naumi lil junub. Wa al-Ghazali at-Tatai biqaulihi. At-Tatai memberikan teka-teki terkait dengan urusan wudu. Kenapa kok ketika kita junub misalnya, kemudian kita ini pengen tidur, itu ada anjuran atau disunnahkan agar berwudu. Lalu di situ Syekh At-Tatai ini memberikan sebuah teka-teki yang berbentuk dalam bait nazam di sini. Idza su'ilta wudu'an laysa yanquduhu illa al-jima'. Jika kamu ditanya wudu apa yang ia tidak akan batal kecuali dengan jima, baru wudu ini batal. Wudu'un naumi lil junubi, yaitu wudunya orang junub yang ia hendak tidur. Ada orang junub kemudian ia wudu karena tujuannya mau tidur, maka wudunya dia tidak akan batal, tidak akan rusak kecuali dirusak oleh jima. Hanya jima saja yang bisa merusak wudu itu. Faidatani, di sini ada dua faidah. Al-awwalu, faidah yang pertama, linnaumi adabun minha. Tidur itu memiliki adab, memiliki tata krama. Apa diantaranya? Ayyatawadda'a inda iradatin naumi. Hendaknya ketika mau tidur itu berwudu dulu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabdanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza akhalta, jika kamu mengambil madja'aka, tempat tidurmu. Artinya jika kamu mengambil tempat tidur, jika kamu ingin tidur, itu enak. Fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wuduklah kamu sebagaimana wuduk yang kamu lakukan untuk sholat. Wahal yusalla bihi amla, apakah bisa dijadikan sholat wuduk itu atau tidak? Al-masyhur annahu yusalla bihi idza nawa ay yakuna ala taharati. Menurut kaul masyhur, wudhu itu bisa digunakan untuk sholat jika ia berniat, ya tak? Ayyakuna ala taharatin, ia berada dalam kesucian. Jadi itu menurut kaul masyhur. Boleh kamu jadikan sholat wudhu tadi jika orang yang berwudhu tadi itu dia berada dalam keadaan suci. Ada juga adab wa minha ayyana ma'ala syaqqihil aiman. Hendaknya orang itu kalau tidur berada pada belahan yang kanan. Yang kanan ini belahan yang kanan. Wa yad'u kaffahu al-yumna tahta khaddihi. Kemudian tapak tangannya yang kanan ini ditaruh di pipinya yang kanan. Berarti tidur begini. Ya, ini miring ke kanan. Kan tidurnya yang kita tiduri ini bagian sisikan yang kanan. Kemudian tapak tangan kita itu ditaruh pada bawah pipi. Ya toh? Kemudian wa kaffahul yusra ala fakhdhil aisar. Tapak tangan yang kiri ini berada di atas paha yang kiri. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidurnya itu pada sisi kanan rahmat, kemudian tangan kanan, tapak tangan kanan ini taruh di bawahnya pipi, tapak tangan yang kiri berada di atasnya paha. Wa minha, di antara adabnya tidur juga, ayyadhkurallaha ta'ala inda naumi hina ya'khudhu matja'ahu. Hendaknya orang yang mau tidur tadi berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah ketika tidur. Hina ya'khudhu matja'ahu, di saat ia mengambil tempat tidurnya. Kalau kamu tidur itu berzikir mah.
baca basmalah 21 kali, atau kamu baca zikir apa, baca sholawat, monggo. Ya minimal baca basmalah lah. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda an-naum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika beliau tidur, Allahumma bismi. Allahumma ya Allah, bismika rabbi, dengan namamu Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu jambi, saya menaruh sisiku. Wa bismika, dan dengan menyebut namamu, arfa'uhu, aku mengangkatnya. Allahumma inni amsaktu, Allahumma wahai Allah, inni sesungguhnya aku amsaktu, aku menahan nafsi diriku, faghfirlah, maka ampunilah diriku ini. Wa in arsaltuha, jika aku melepasnya, fahfadha, maka jagalah diri ini. Bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, dengan apa yang engkau jaga dengannya pada hamba-hambamu yang saleh. Jadi ini doanya Rasulullah ketika tidur, Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh, Allahumma inni amsaktu nafsi faghfir laha, wa in arsaltuha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Wa warada, ada satu keterangan, anna man dzakarallaha ta'ala inda naumihi, bahwasannya orang yang menyebut nama Allah ketika tidurnya, ia berzikir kepada Allah ketika tidur, ketika hendak mau tidur, lam yajidis syaitana ilaihi sabila, maka ia tidak akan maka syaitan, lam yajid asyaitanu ilaihi sabila, maka syaitan tidak akan menemukan jalan menuju dirinya, menuju orang yang berzikir kepada Allah. Artinya syaitan itu tidak punya jalan untuk mengganggumu. Makanya kalau kamu tidur itu berzikir kepada Allah, maka syaitan itu buntu mencari jalan untuk mengganggu kamu, untuk menggapai kamu, tidak bisa dia, tidak menemukan jalan dan ruang. Wa man lam yadhkurillaha batas syaitanu yal'abu bihi kaifa syaa. Sebaliknya orang yang tidak menyebut nama Allah, ya tak? Ketika dia tidur, batas syaitanu yal'abu bihi, maka syaitan itu begadang. Yal'abu bihi, ia akan bermain dengan orang tadi, kaifa syaa, bagaimanapun ia berkehendak. Makanya kadang mimpinya aneh-aneh itu kan. Orang yang gak berzikir mimpinya aneh-aneh, ditercurigai itu adalah permainan setan yang terkutuk. Seperti itu. Wa an Aliyin karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Man qara'a kulla lailatin 'inda naumi, barang siapa yang membaca setiap malam ketika tidur, wa ilahukum ilahu wahid, yang dibaca adalah bacaan wa ilahukum ilahu wahid ila qaulihi, hingga akhir bacaan yaqiluna, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah lam yatafallafil qur'anu min sadri, maka Al-Quran tidak akan pernah terlepas dari dadanya. Ini penting, yang kayak gini dihafal, gitu loh. Sehingga ketika kamu tidur, maka kamu ini terjaga, kan seperti itu. Paham ya? Paham. Yes. Jadi apa yang kita baca ini masih berada di faedah pertama, bagaimana adab atau tata keramanya orang tidur. Orang tidur itu harus berwudu, cara tidurnya itu kalau bisa mengikuti bagaimana Rasulullah SAW itu tidur, berzikir kepada Allah ketika mau tidur, minimal membaca basmalah, seperti itu. Kalau bisa ia membaca doa yang tadi, Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu, Allahumma inni amsaktu nafsi faghfir laha, wa in arsaltuha fahfadha bima tahfadhu
bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Bahkan kalau berzikir itu dilakukan ketika kamu mau tidur, maka syaitan tidak bisa mengganggu kamu, karena ia tidak memiliki ruang dan celah untuk masuk pada dirimu. Justru kalau kamu tidak berzikir ketika mau tidur, maka syaitan begadang sampai larut malam, sampai hampir pagi bermain dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah ketika hendak tidur. Ini ada bacaan ini nanti dibaca ketika membaca wa ilahukum ilahu wahid sampai bacaan yaqiluna tadi, maka faedahnya adalah tidak akan pernah terlepas Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak akan lepas, Al-Quran itu tidak lepas dari dadanya orang yang membaca ayat ini. Seperti itu. Itu saja, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.